Puji Tuhan, hari ini Tuhan beri kita kesempatan lagi untuk boleh belajar bersama-sama mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih kepada semua hamba Tuhan dari GPS Air Hidup yang membuat waktu ini kita boleh berkumpul. Senang belajar firman Tuhan? Senang kok begitu? Senang semangat gitu loh. Senang belajar firman Tuhan? Nah begitu. Ada duit, ada duit tetap senang? Amin. Ya betul. Oke, baik, kita akan belajar. Kalau kita harus ngecek, ya, tahu yang ngecek ya, periksa, jujur. Kira-kira kita ngecek atau periksa apa duluan? Jujur ya, ini nggak ngomong orang lain, diri sendiri. Kalau kita harus ngecek sesuatu, meriksa sesuatu, itu yang kita cek duluan itu apa? Waktu. Yang lain, saya nggak pernah ngecek apa-apa soal uang. Wih, jujur sekali. Saldo, gitu ya. Yang lain ngecek apa? Anak-anak, kalian ayo. HP, awas semuanya. Kasih HP di asrama. Ayo apa lagi kalau kita ngecek? Cepat. Ayo, anak-anak jawab. Ibu Yuni, tensi. Atau orang sakit. Cek tensi. Nggak apa-apa boleh. Apa Ibu Yuni? Lemari makanan. Tapi kamu tetap urus. Ayo, apa lagi betul? Ngecek uang, ngecek waktu, tensi, lemari makanan. Ayo apa lagi yang lain? Stok apa? Oh, karena ini punya warung jadi stok belanjaan. Ayo yang lain, ngecek apa yang paling penting dalam hidup? Hati. Ayo. Iska, kamu ngecek apa ini? Kok suruh ngecek mama di mana gitu? Ngecek apa? Kalau saya cek. Ayo. Apa? Gak ngerti. Wih, halus sekali. Ya. Kalau kita harus ngecek, lebih daripada semuanya itu adalah cek hati kita. Kenapa? Karena hati ini yang Tuhan minta untuk kita jaga. Kita lihat ayatnya, Amsal 4 ayat 23. Serius. Cek itu hati kita, bukan saldo, bukan lemari makan, bukan waktu, bukan tensi, bukan yang lain-lain, hati dulu. Nah, percayalah kalau hati kita cek dan keadaannya atau kondisinya baik, catat, tensi, tekanan darah kita pasti baik. Enggak, amin. Ya. Kalau hati kita beres, hati kita baik, maka kita hampir dikatakan tidak pernah kehabisan waktu. Kita baca dulu bareng-bareng ya, Amsal 4:23 yang di rumah juga mengikuti baca. 1, 2, 3. Jagalah hatiku, ya, dengan segala apa kewaspadaan, karena dari hati itu ada apa? Terpancar kehidupan. Itu dari hati, bukan dari perut, bukan dari mata, bukan dari pipi, tapi dari mana terpancar kehidupan? Dari hati. Ini yang harus dijaga. Saya ulangi lagi, di seluruh Alkitab, inilah satu-satunya ayat yang Tuhan minta kita untuk kita jaga adalah hati kita, bukan yang lain-lain. Mengapa hati harus kita jaga? Karena dari situ terpancar apa? Nah, saya balik. Kalau sampai hati tidak dijaga, berarti hati kita kotor, maka yang terpancar apa? Kematian. Saudara ingat, cuma ada satu di antara dua. Kalau hati kita tidak memancarkan kehidupan, berarti hati kita memancarkan kematian. Saya tanya lagi,
Siapa pernah ya kenal ataupun nggak kenal pada seseorang itu, tapi waktu kita dekat dia atau duduk di samping dia, maaf ya, ini bukan mengajari untuk menghakimi orang, tidak, tapi ini fakta. Kalau orang ini hatinya nggak beres, kita rasa nggak enak di sebelahnya? Tidak. Coba jawab, rasa tidak? Rasa. Ada yang nggak enak. Saudara, ini ayatnya. Hati yang selalu benar, hati yang selalu beres, hati yang selalu kita jaga, selalu memancarkan kehidupan. Dan siapapun yang dekat kita akan merasakan ada sesuatu yang menyegarkan. Karena yang disebut kehidupan, ya, yang disebut kehidupan itu pasti segar. Amin. Suasana itu rasa sekali. Nah, tapi kalau kematian, itu kita rasa juga nggak enak sama sekali. Maka itu mulai hari ini, saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang saya lakukan puluhan tahun. Satu-satunya hal yang saya rajin cek adalah hati saya. Karena di hati ini pusatnya kehidupan. Sehingga kalau kita selalu ngecek, hati ini selalu beres, hati ini selalu bersih, maka hidup ini luar biasa. Yakinkan ada duit, nggak ada duit, tetap ada kehidupan. Karena pusat hidup adalah hati kita, bukan yang lain-lain. Nah, ada 3 hal yang paling gampang setan merusak, mengotori, mengacaukan hati kita. Catat itu baik-baik. 3 hal ini yang setan rajin hancurkan, rusakkan, kotorkan hati kita. Tolong catat anak-anak juga ya kalian. 1, tidak mengampuni. Ini yang paling gampang untuk si jahat itu merusak hati kita. Tidak mengampuni. Nah, berapa kali saya mengajar saudara, tidak mengampuni itu pohonnya. Benihnya apa? Masa lupa saya berapa kali ngajar? Tidak mengampuni itu pohonnya. Kalau ada pohon pasti ada benihnya, tidak? Jawab dong, kalau ada pohon pasti ada benihnya, tidak? Pasti enggak. Benihnya tidak mengampuni apa? Benih itu kecil atau besar? Kecil, bukan benci. Benci itu kebesaran. Jengkel. Kalau orang rajin pelihara jengkel, berarti orang itu sedang nanam pohon kebencian. Tidak mau mengampuni. Coba renungkan. Jengkel itu kecil atau besar? Kecil sekali. Tapi kalau dibiarkan di hati kita, dia jadi pohon besar. Betul tidak? Nah, untuk menghilangkan jengkel, jangan buang orang yang jengkelin. Awas kamu. Tapi mengampuni. Begitu ada orang jengkelkan, langsung ampuni. Ada orang buat jahat, ada orang memfitnah, ada orang menipu, langsung ampuni. Langsung ampuni. Maka hati kita jadi bersih. Nah, dari yang nomor 1 ini tidak mengampuni dan iblis kirimkan jengkel, muncul hal-hal yang lain. Tidak suka. Ayo jawab, mudah atau gampang hidup ini dibuat tidak suka dengan seseorang? Ayo jawab, mudah atau susah hidup ini dibuat gak suka dengan seseorang atau lebih? Mudah sekali. Nah, ini masih yang nomor 1. Ketika hati ini dikotori, timbul macam-macam. Dari situ ada iri hati, ya terus dipelihara jadi dendam. Wih, menakutkan sekali. Saudara jangan anggap enteng. Jangan anggap enteng masalah hati. Nomor 2,
ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan, putus asa. Saya tanya lagi, buat setan mudah atau susah buat orang kecewa, putus asa, iri hati? Mudah atau susah? Takut, khawatir. Cepat jawab, mudah atau susah? Mudah sekali. Nah, ini hal kedua yang membuat hati ini bisa kotor. Jangan anggap enteng khawatir, jangan anggap enteng putus asa. Itu perkara besar dalam hidup. Patah semangat, takut, aduh, semuanya itu bisa merusak kehidupan ini. Serius, saudara. Mulai hari ini ayo semuanya kita menjaga dengan benar hati ini, ya. Nah, kalau saudara mengaku ternyata gampang sekali si setan membuat rasa khawatir, rasa takut, rasa was-was, rasa bimbang, dengar baik-baik. Setan punya langganan kan? Loh, saya tanya, setan punya langganan tidak? Betul? Asal jangan saudara jadi langganan. Lu ya atau tidak? Betul? Apa itu kata langganan? Kata lain langganan itu bentuknya apa langganan itu? Kliennya setan, membernya setan. Aduh, kok nggak enak betul. Apa kata lain langganan? Apa? Nasabah. Ayo langganan itu cepetan. Saudara kan nggak ngerti. Sering dikunjungi. Wih, aku ini kok sering dikunjungi setan. Saudara, ternyata banyak murid-murid Tuhan Yesus jadi membernya setan, jadi langganannya setan. Betul? Contoh, orang suka marah, tukang marah, gampang tersinggung, itu pasti langganannya setan. Betul atau salah? Benar. Betul? Orang yang gampang khawatir, gampang takut, ada perubahan dikit, aduh kematian. Itu pasti akan jadi langganannya setan. Selalu diberi khawatir, rasa takut, was-was. Aduh ya kalau ya, kalau nggak gimana, aduh jangan. Saudara, ayolah, pinter dikit, gak usah banyak-banyak dulu. Nggak ada yang ngamen. Pinter dikit gimana? Loh gimana pinter dikit maksudnya? Nggak bodoh banget. Nggak bodoh lagi, begitu loh. Nah, siapa pernah ngalami ini? Pagi bangun, nggak ada apa-apa, nggak ada orang ngomong, nggak dengar suara apa-apa, tiba-tiba ingin marah. Ada nggak? Ada. Loh, saya tanya ada tidak? Ada. Itu orang. Nggak ada apa-apa kok tentu ingin marah, kan aneh. Tapi itu ada. Nah, kenapa bisa? Nggak ada apa-apa, nggak ada orang, kok tentu ingin marah? Ayo. Ini yang jadi langganan setan ini. Gila. Apa gila? Enggak gila. Mimpi? Enggak mimpi. Hatinya sudah kotor? Enggak, bukan. Ya memang, hatinya sudah kotor, tapi bukan itu. Keingat masa lalu. Keingat masa lalu. Nah, ingat sesuatu yang pernah terjadi. Itu karena hatinya menyimpan yang kotor. Betul? Pagi-pagi sudah siap-siap mau ke sekolah, mau kerja, mau ketemu pacar, mau ketemu apa itu langganan, nanti mereka mau belanja sekian banyak juta. Tiba-tiba ingat sesuatu tentang masa lalu. Pagi bangun penuh kemarahan. Ada seperti itu? Banyak. Nah, ini on gitu aja. Karena jadi langganan setan. Setan paling tahu. Termasuk orang yang gampang khawatir. Orang yang gampang khawatir pasti gampang takut. Betul tidak? Orang yang gampang khawatir pasti gampang takut. Dan orang yang gampang takut Pasti khawatir. Pasti dia stres. Betul atau tidak? Ayo kita belajar hari ini. Jaga hati kita. Yang ketiga, yang iblis paling gampang masukkan ke kotoran, catat, adalah percabulan.
gangguan masalah seks. Nah, 3 hal ini yang setan selalu jadikan orang-orang tertentu langganan. Kalau sudah mendengar kebenaran ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tapi saudara tidak mau menjaganya dan mengalami apa-apa, yang salah siapa? Nah, yang salah siapa? Diri sendiri, karena kita nggak mau jaga. Sudah dipesan kok, jaga hatimu. Dalam kitab Amsal, saya lupa di pasal berapa, ada tulisan begini: orang bijak kalau melihat bahaya atau malapetaka, dia menjamkan mata. Saya beri contoh. Ada angin siang-siang ini ya, terus debu berterbangan. Terus ada orang saudara lihat, dia melek makin lebar. Ada nggak orang seperti itu? Lo ada tidak? Ada. Sama bilang nggak ada. Lo ini kan ilustrasi, bukan beneran itu loh maksudnya. Betul tidak? Sudah tahu debu malah melek, goblok. So melek suka mulutnya itu. Kita tertawa, tapi sering nggak kita ngalami itu? Lo jawab, sering nggak kita ngalami itu? Sudah tahu hal yang salah, hal yang kotor, hal yang nggak baik, ngapain melek dan mana? Berarti harusnya langsung tutup mata, atau kita lihat yang lain. Nah, ini yang terjadi dengan Daud. Kalau ada orang mandi, ngapain dia lihat? Betul nggak? Disalahkan yang mandi. Nah, ya tahu ini loh, contoh-contoh dalam hidup kita. Kalau kita tidak mau jaga hati kita, ayo setelah kita dengar firman ini, awas kita nggak bijaksana, awas kita tetap bodoh, awas. Berapa hal yang bisa mengotori hati kita dengan gampang? Cepat. 3, 1. Awas lupa. Ayo ya, apa? Cepat yang lain jawab. Ada 3 hal yang paling gampang mengotori hati kita. 1 apa? Tidak mengampuni. Apalagi jenisnya? Jengkel, iri hati. Ayo. Ya. Yang kedua apa? Khawatir. Jenisnya teman-temannya takut. Apalagi putus asa, kecewa, ya, stres. Jadi begitu. Yang ketiga, pencabulan. Awas, sudah pintar jawab, nggak pintar melakukan, awas. Maka kalau hidup kita seperti itu luar biasa. Dan saya selalu diajar oleh Tuhan, kalau saudara dan saya menang, bisa jaga hati kita seperti itu. Catat. Yang nampak pertama di pandangan orang lain adalah wajah kita. Wajah itu nggak bisa nimbul. Contoh, ada orang senyum tapi pura-pura. Rasa nggak ini pura-pura? Tapi saya tuh nggak bisa memperagakan senyum pura-pura itu kayak apa sih? Loh, tapi tahu ya, loh, rasa nggak? Dia kelihatan senyum, kok nggak enak sih senyum? Itu luar biasa, betul? Wajah marah ketahuan nggak? Loh, wajah marah ketahuan tidak? Ketahuan, walaupun dia senyum, tetap kelihatan marah. Saudara, maka itu wajah kita itu mencerminkan hati kita. Jadi kalau kita rajin menjaga hati kita dari semua sampah-sampah setan itu, wajah Yesus akan nampak di wajah kita. Betul? Pernah lihat orang cemberut? Salah. Jawabnya saya pernah cemberut gitu loh. Oh iya. Betul? Pernah lihat orang cemberut? Saya itu jujur namanya. Enak gak lihat wajah orang cemberut? Walaupun cantik, cakep, jadi jelek. Karena cemberut.
Nah, semua itu dari hati. Maka itu firman ini luar biasa, sebab dari situlah, dari hati itulah terpancar kehidupan. Gak bisa bohong, gak bisa bohong. Suasana hati kita mempengaruhi wajah kita, penampilan kita sangat-sangat dipengaruhi. Maka itu hari ini jangan anggap enteng firman ini. Jadi saya tanya lagi, apa yang nomor satu yang paling penting kita cek? Hati. Bukan tensi, bukan saldo, awas. Bukan HP, anak-anak awas ya, HP. Tapi hati. Periksa. Kenapa hati ini? Nah, karena yang dikejar, yang diincar, yang dijadikan target oleh setan bukan doa kita. Yang dijadikan target, yang diincar oleh setan bukan cara kita baca Alkitab. Dia nggak pusing dengan itu. Hari ini kita semuanya catat, yang jadi target incaran setan adalah hati kita. Begitu kita lengah sedikit saja, jangan 1 menit kelamaan, 1 detik kita lengah sebentar, woi, langsung si setan bisa melemparkan sampah-sampah tadi. Pernah nggak alami gini? Baru selesai ibadah, aduh, rasakan Tuhan hadir luar biasa, suasana hadirat Tuhan, masih duduk. Detik berikut ada orang langsung buka HP-nya, wih, ada WhatsApp yang masuk maki-maki. Kalau hatinya nggak dijaga, orang itu langsung jadi mana? Ada masih di tempat duduk, masih di dalam ibadah, bisa seperti itu karena hatinya nggak dijaga. Saya mau tunjukkan satu hal. Ada suara tanpa suara. Ada suara tanpa suara. Gestur badan. Ayo, ada nggak? Ayo, yang di rumah coba jawab. Ada suara tanpa suara. Ayo, jablakan itu awas. Ayo, apa itu suara tanpa suara? Televisi rusak. Televisi rusak. Nah, suara tanpa suara ada di pikiran. Betul kan? Ada di hati. TV-nya siapa rusak, Pak? Loh, serius saudara? Justru suara yang tanpa suara ini yang paling hebat merusak hati kita. Coba lihat, perhatikan, serius nih. Suara yang tanpa suara ini yang paling mudah merusakkan hati kita. Itu tadi, bangun pagi nggak ada orang, nggak ada apa-apa, tiba-tiba ingin marah karena suara di pikiran orang itu yang muncul. Iblis suka nakut-nakuti nggak? Sering. Ya, namanya teror. Suka nakut-nakutin teroris. Nah, salah satu cara iblis suka nakut-nakutin kita yaitu tadi, dia datang dengan suara yang tanpa suara. Itu ada di pikiran. Pikiran bisa jahat? Sangat bisa. Tergantung kita izinkan siapa yang berbicara kepada kita. Kalau saudara dan saya selalu mengizinkan suara Tuhan, hidup ini bahagia, hidup ini sehat, hidup ini pasti penuh kemenangan, hidup ini pasti kuat. Amin. Kalau kita mengizinkan selalu suara Tuhan yang ada di hidup kita,
Serius. Jangan izinkan suara-suara yang tanpa suara itu merusak hidup. Jangan izinkan. Mazmur 38, Mazmur 32 ayat 8. Nah, ini bukti Bapa kita selalu berfirman, tapi kadang-kadang tanpa suara. Mazmur 32 ayat 8. Aduh, senang sekali saya melihat, tahu Bapa di surga yang sehebat ini. Mazmur 32 ayat 8. Kenapa hitam? Belum. Yang salah jarinya atau laptopnya? Ini nggak bisa. Error. Oke, ya udah ya, kita baca ya. Ayo semuanya. Mazmur 32 8, buka kita sudah. 1, 2, 3. Aku akan yang kuat. Aku akan mengajar. Stop dulu. Akunya siapa? Tuhan. Tuhan akan apa? Ngajar. Logikanya kalau ngajar pakai apa? Suara. Mulut, bukan? Lo ya toh? Lo ngajar bukan gitu. Ngajar pakai apa? Cepetan. Mulut. Terus kedua, dan aku akan menunjukkan terus kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Bagaimana cara orang menunjukkan jalan? Yang ngomong ke situ belok. Betul? Yang ketiga, dan aku akan memberi nasihat pakai mulut, suara. Ternyata Papa kita tidak. Lihat kalimat terakhir. 1 yang kuat bacanya. 1, 2, 3. Nah, mataku tertuju kepadamu. Aneh gak? Loh, aneh gak? Mengajar, menunjukkan jalan, menasihati. Kok gak ngomong? Pakai mata. Jadi ini suara tanpa suara, ya atau tidak? Nah. Terus saya tanya ya atau tidak? Cepat. Iya. Suara tanpa suara, yaitu lewat mata. Jadi saudara tidak perlu mendengar suara Tuhan, harus ada suara, tidak. Setan pun bisa bersuara tanpa suara, ya atau tidak? Kapan setan bersuara tanpa suara? Waktu kita memberi kesempatan dia untuk bicara di otak dia. Nah, saya belajar ayat ini pertama kali ketika setelah saya jadi hamba Tuhan, betul juga. Ayo, siapa pernah ngalami waktu masih kecil, ya, walaupun tidak semua, tapi kita semua pasti tahu bisa. Waktu itu kita masih kecil dan di rumah papa mama dapat tamu. Biasanya anak-anak kecil kalau ada tamu di rumah, biasanya anak-anak itu cari perhatian enggak? Betul? Awas bilang enggak, cuma lupa kamu dulu tuh masih kecil. Kira-kira gimana cara kita cari perhatian? Lari-lari. Ayo, gimana? Lari, beraksi, apalagi? Mecahin gelas. Apa? Mecahin gelas. Mecahin gelas, janganlah. Mecahin gelas. Apa? Teriak-teriak. Apalagi? Merengek. Minta uang. Minta uang. Pokoknya cari perhatian. Nah, papa mama kan mungkin teriak, masuk. Kalau itu biasanya cuma melotot. Betul nggak? Pernah dipelototin papa mama? Itu nakal. Cuma melotot saja, anak-anak langsung tahu nggak? Apa itu artinya? Bukan, masuk. Itu loh, marah. Loh, betul nggak? Melotot itu artinya Suruh diam. masuk. Terus kita ngapain pas begitu? Masuk. Tapi anak bandel pasti bintil lagi.
Oke, ternyata ini firman. Bapa bisa bersuara tanpa suara. Waktu kita merasakan Dia hadir di hidup kita. Yeremia 18 mulai ayat 1. Terima kasih Bapak, hari ini kami mau belajar menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, dengan selalu mendengarkan suaramu Bapa di surga. Walaupun seringkali Bapa bersuara tapi tanpa suara. Yeremia 18. Baca 1, 2, 3. Ayo 1, 2, 3. Firman yang datang dari Yahweh kepada Yeremia. Bunyinya, stop dulu. Seharusnya kalau ada kata bunyinya berarti ada berbicara suara, tapi tidak. Lihat ayat 2, nggak ada suara. Karena firman itu datang di hati Yeremia. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana siapa? Bapa di surga Tuhan akan jelas memperdengarkan apanya? Perkataan-perkataanku kepadamu. Jelas nggak? Memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Berarti Tuhan nanti akan khotbah. Betul nggak? Atau ada yang khotbah di rumah tukang periuk. Ayat 3. Yeremia taat. Ayo ayat 3. Lalu pergilah aku ke rumah warung gitu, jangan. Kemana? Ke tukang periuk. Kenapa dia pergi ke rumah tukang periuk? Lo kenapa saya tanya? Karena disuruh. Maka itu taat. Awas yang disuruh belok-belok ya, awas. Dan ngapain tukang periuknya? Baca. Kebetulan tukang periuk sedang bekerja dengan pelarikan. Nah, di Nabire nggak ada tukang gerabah. Pelarikan itu papan, tergantung besar kecilnya, untuk menempatkan tanah liat. Dan itu berputar, biasanya diinjak pakai kaki. Kalau yang zaman dulu belum ada listrik. Pelarikan. Jadi bunyi itu cara mutar terus. Ayat 4. Ya, ayo. Apabila terus bejana sedang dibuatnya dari tanah liat itu di tangannya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Selain suara pelarikan yang ada yang khotbah nggak? Ada ibadah nggak di rumah tukang periuk? Ada tidak? nggak ada. Nggak ada. Ada orang main musik memuji Tuhan? Nggak. Tukang periuknya ngomong sesuatu kepada Yeremia? Tidak. Lihat ayat 5. Kemudian, ayo, datanglah firman Yahweh kepadaku. Nah, nggak ada yang khotbah, nggak ada ibadah. Bahkan tukang periuk pun nggak ngomong apa-apa. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku. Bunyinya, nah ini loh, bunyi tanpa suara. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Yahweh. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Boleh saya katakan ini suara tanpa suara. Yeremia hanya melihat sesuatu, nggak ada bunyi apa-apa selain pelarikan, tapi ada firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapa di surga kepada Yeremia hanya dengan melihat sesuatu. Biasakan. Kemarin malam, bukan. Ini dia, Jumat subuh, ya. Ya, Jumat subuh jam 2
waktu Indonesia Barat, jadi jam 4 waktu Papua. Saya terbang dari Jakarta. Nah, jam setengah 12 saya sudah sampai bandara. Setelah saya selesai check-in, saya masuk ke ruang tunggu. Terus saya melihat satu keluarga, suami istri dengan 2 anak. Yang satu digendong karena masih kecil, yang satu jalan. Nah, saya melihat si mama ini sudah gendong bayi, ada tas di kiri, terus dia nuntun anaknya juga. Nah, saya lihat suaminya memang hanya bawa satu barang di tangannya, tapi berat. Saya melihat kejadian ini, muncul sesuatu di pikiran saya. Nah, masing-masing orang bisa punya pikiran, pendapat beda-beda. Ingat loh, posisinya bapak ini walaupun cuma bawa satu tentengan, tapi kelihatan berat sekali. Nah, mamanya anak-anak ini udah gendong bayinya, gandeng anak yang agak besar, di tangan kirinya ada tas lagi. Kira-kira melihat itu, saudara mikir apa? Saya tadinya menegur suaminya, kok kamu cuma bawa satu barang? Tapi setelah saya dekat, saya lihat cara dia bawa, cukup berat juga. Kira-kira saudara melihat adegan itu, peristiwa itu, mikir apa? Macam-macam pikiran orang. Kenapa? Kerjasama. Ayo, anak-anak pikir apa melihat kejadian itu? Apa? Membantu. Betul. Apalagi ayo. Bisa nggak orang mikir, kenapa punya anak? Kok nggak mikir masuk kecil itu punya anak lagi? Bisa nggak mikir gitu? Loh, iya toh. Macam-macam yang dipikir. Terima kasih. Siapa nama yang bilang bantu tadi, lupa? Yason. Oh, Yason. Bantu. Betul. Nah, pikiran saya macam-macam. Saudara, begitu saya mau bantu dekat, saya baru lihat ternyata tangannya si suami ini kan sebelah ini kecil. Jadi dia cuma bisa ngangkat satu. Nah, jadi bisa salah nggak kalau pikir dari jauh? Nggak ya dekat. Bisa salah. Nah, maka cara yang paling mudah, ya saya bantu nuntun anaknya ini. Ternyata mereka sama, mau ke Timika. Saya juga mau lewat Timika untuk menampilkan. Nah, itu loh. Melihat sesuatu, ada suara yang kita bisa belajar. Amin. Untuk segala hal dalam hidup kita, ya, saya ulangi, untuk segala hal dalam hidup kita, biasakan melihat apa saja. Ayo kita belajar apa yang bisa aku pelajari dari apa yang aku lihat ini. Ini contohnya. Yeremia dapat pesan, pergi kamu ke tukang periuk, rumah tukang periuk, aku mau berfirman kepadamu. Jelas ada suara Tuhan yang Tuhan mau sampaikan, tapi ternyata enggak ada. Hanya melihat sesuatu. Inilah kehidupan yang luar biasa. Suatu kali saya di satu bandara, lagi duduk nunggu pesawat. Tiba-tiba saya melihat anak kecil lagi lihat-lihat tempat sampah, namanya anak kecil. Belum sempat saya bereaksi, ibunya berdiri, bentak, pukul tangannya anak itu, langsung nangis. Nah, saya kesempatan, saya nggak kenal. Saya dekati, saya ngomong, maaf ya Bu, jangan dipukul. Sebab buat seorang anak nggak ngerti sampah itu kotor atau bersih itu nggak tahu. Betul atau tidak? Nggak tahu, anak-anak itu nggak tahu. Saudara, akhirnya si bapaknya ini dekatin. Nah, ternyata dia dekatin, dia nadanya marah kepada saya. Wajar, mungkin si suami ini tersinggung. Kenapa sih nyampur urusan orang lain? Terus saya bilang, enggak Pak, saya ini seorang pendidik. Ini loh caranya didik anak-anak. Sampai umur kira-kira 7 tahun, seorang manusia itu belum pernah tahu salah itu apa, benar itu apa, belum tahu. Di mata semua anak, yang salah, yang jahat, yang kotor tetap benar dan baik. Ingat ini.
Karena belum tahu. Maka itu kita nggak boleh marah, apa sampai emosi, mukul. Anak ini sakit hati. Kenapa aku dipukul? Kenapa aku dimarahi? Karena nggak tahu kalau sampah itu kotor. Karena memang belum umurnya. Siapa ingat kira-kira 3 tahun yang lalu viral di sosial media, ada seorang anak kecil rajin kasih minum bapaknya. Setelah berapa hari, bapaknya tahu ternyata anak ini ngambil air dari WC. Ingat nggak viral yang berapa itu 3 tahun lalu sama masih ingat itu. Wih, bapaknya shock. Setelah tahu ya. Nah, di situ saya diskusi ya dengan beberapa orang nonton. Saya cuma jawab yang penting bapaknya nggak mati, dan gitu aja. Belum betul kok, bapaknya tetap sehat, tiap hari kasih minum. Jadi bapaknya lagi duduk di komputer. Pernah lihat video itu luar biasa. Pak anak ngambil namanya anak, namanya papa, dilayani anaknya, aduh bangga, diminum, pasti habis juga itu. Itu berhari-hari. Sampai suatu saat bapaknya lagi berdiri, dia lihat ngambil gelas dalam air WC. Nah, apakah bapaknya marah? Ya nggak marah, anak kan nggak tahu, pokoknya air. Nah, saudara, di situ kita bisa belajar, ya. Ayo, untuk apa saja Tuhan ingin berbicara kepada kita. Kalau kita mendengar suaranya dan dia menuntun kita, wih luar biasa. Bagian terakhir, Yohanes 10 ayat yang ke-28. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Oh maaf, saya salah. Dan domba-domba pun dengar suaraku 27 tahun. Coba 27-nya Lintang. Ya, ini terima kasih 27. Domba-domba Yesus ngapain? Ayo, mendengarkan suara Yesus Tuhan. Dan Tuhan Yesus bagaimana? Mengenal domba-domba. Dan domba-domba. Nah, percayalah kalau Yohanes 10 ayat 27 kita lakukan setiap hari. Saya ulangi, percayalah kalau Yohanes 10 ayat 27 setiap hari kita lakukan. Apa yang kita lakukan? Mendengar. Saya sudah begini sengaja Pak. Mendengar suara siapa? Gembala, suara Tuhan Yesus. Suara teman bisa ngatur kita enggak? Bisa. Loh, suara teman bisa ngatur kita enggak? Bisa. Suara tetangga bisa ngatur kita enggak? Bisa. Nah, suara yang isinya baik maupun jahat tetap bisa ngatur kita. Betul? Asal kita bisa milih suara yang mana yang kita mau dengar. Ya bodohnya kita kalau suara yang jahat selalu kita ikuti. Hancur gak hidup seperti itu. Nah, berbahagialah kita kalau kita mendengarkan suara Yesus Kristus Tuhan Gembala kita. Amin. Setelah kita mendengar, maka dia mengenal kita. Setelah dia mengenal kita, maka kita harus apa? Mengikut. Nah, ini yang celaka. Semua kita bisa mendengar nasihat. Betul atau tidak? Loh, saya tanya lagi. Semua kita bisa mendengar nasihat. Betul? Tapi masalahnya di mana? Tidak semua bisa menerima nasihat. Ayo. Nah, mau ngikut tidak? Kalau cuma dengar semua kita bisa, kita tidak tuli. Masalahnya mau nurut atau tidak? Ini yang kita harus perhatikan dalam hidup kita. Rajin dengar khotbah, rajin ikut ibadah. Tapi kalau nggak nurut, nggak ada gunanya juga. Papa mama sering memberi nasihat, wajar dan itu pasti.
Tapi lagi sekali, menurut atau tidak. Semua kita sangat ditentukan oleh ketaatan kita. Amin. Saya ulangi, semua hidup ini akan jadi apa dan bagaimana sangat ditentukan oleh ketaatan kita. Ini kunci dari semua. Maka itu mulai hari ini, ayo kita jaga hidup kita. Ayo pemusik, saya ada pujian apa? Dengan firman ini, semua kita harus jujur pada diri kita sendiri. Amin. Mendengar nasihat bagus, mendengar khotbah bagus, baca firman Tuhan bagus. Tapi masalahnya menurut apa? Ini yang Tuhan cari, ini yang Tuhan minta di antara kita semua. Saudara, anak-anak usia kalian hadir, hari ini keputusan ada di tangan kita. Percayalah, kalau harus 27 kita ikuti dalam hidup kita, hidup ini luar biasa. Kita mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ayo kita semua jadi pelaku firman yang hebat itu.